Tuhan. Dan rancangan Tuhanlah yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami berserah Tuhan. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan teduh kita pada hari ini. Kita sungguh bersyukur atas segala penyertaan dan kasih Tuhan yang tetap boleh kita rasakan pada hari ini, di mana dalam istirahat kita tadi malam, kita tetap diberkati dan tetap dibangunkan di pagi hari ini. Untuk itu, sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa untuk firman Tuhan yang sebentar lagi kita dengar dan boleh kita pakaikan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sepanjang istirahat kami tadi malam, kami juga tetap merasakan kebaikan Tuhan, kasih dan penyertaan Tuhan. Sehingga di pagi hari ini kembali kami boleh datang ke hadirat-Mu, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu, dan sebentar lagi mendengarkan firman-Mu, agar ini semuanya boleh menjadi kekuatan, penuntun dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, mari kuasai hati pikiran kami, agar kiranya firman-Mu ini boleh kami mengerti dan kami pakaikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sapaan teduh kita pada hari ini diambil dari kitab Kejadian 50 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Demikian sapaan teduh kita. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau ditanya, kita semua pasti ingin terbebas dari masalah. Tetapi sepanjang kita masih hidup, masih berada di tengah-tengah dunia ini, siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, masalah akan selalu ada. Bahkan akan selalu mengenai kehidupan kita, baik dari masalah yang kecil ataupun sampai masalah yang besar. Dan kalau kita perhatikan, dampak dari masalah-masalah yang kita hadapi itu mempunyai dua sisi. Sisi yang pertama yaitu
masalah yang kita hadapi atau yang kita alami itu bisa membuat kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan, lebih mendorong kita untuk selalu berserah dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi di sisi lain, masalah demi masalah yang datang dalam kehidupan kita justru bisa membuat kita semakin jauh kepada Tuhan, marah kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan. Ya, pilihan dan keputusannya ada di tangan setiap orang-orang yang mengalami masalah tersebut. Sejatinya, jika kita memahami bahwa Tuhan turut bekerja atas segala yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita imani setiap yang terjadi itu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, sudah pasti kita tidak akan gampang kecewa, kita tidak akan gampang marah, tidak akan gampang menyerah kalaupun ada masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kita. Kita sanggup memahami bahwa Tuhan bisa memakai setiap masalah ataupun pergumulan yang kita hadapi itu sebagai cara untuk menegur kita, untuk memperingatkan kita. Atau juga kita memahami bahwa setiap pergumulan ataupun masalah-masalah itu cara Tuhan untuk mendidik kita, menguatkan otot-otot rohani kita, menjadi sebuah kesempatan bagaimana kita melihat kuasa Tuhan itu yang begitu luar biasa dalam kehidupan ini. Dan kita juga mengimani bahwa Tuhan bisa saja memakai masalah-masalah yang kita hadapi itu untuk membawa kita ke dalam rancangan Tuhan yang indah. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau kita melihat orang-orang suci di dalam Alkitab, mereka juga tidak luput dari masalah, tidak luput dari persoalan kehidupan, kesusahan, penderitaan. Dan itu bisa kita lihat dari kehidupan Yusuf yang menjadi sapaan teduh kita pada hari ini. Melalui kesaksian Alkitab, kita bisa melihat bagaimana proses kehidupan Yusuf teramat sangat menyakitkan sebelum dia menerima penggenapan janji Tuhan dalam kehidupannya. Yang mana karena ulah saudara-saudaranya, Yusuf harus menderita menjadi budak dan dipenjara selama 13 tahun. Tapi apa reaksi dari Yusuf? Dia sama sekali tidak membenci saudara-saudaranya. Dia tidak dendam, dia tidak marah. Bahkan yang kita lihat bagaimana dia menenangkan hati dari saudara-saudaranya. Dan luar biasanya dia mengimani seperti yang dia sampaikan di Kejadian 50 ayat 20 yang menjadi sapaan teduh kita pada hari ini. Bahwa yang terjadi dalam kehidupannya adalah atas rancangan Tuhan, atas kehendak Tuhan. Ya, Yusuf sampai kepada tingkatan iman dengan pemahaman bahwa kalaupun saudara-saudaranya telah mereka-rekakan yang jahat terhadapnya, tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dia paham bahwa semua ini terjadi dalam kehidupannya adalah karena rancangan Tuhan, supaya dia bisa menjadi alat Tuhan untuk memelihara bangsa Tuhan, bangsa Israel pada saat itu. Luar biasa, bukan? Yusuf sanggup berpikir demikian, memiliki pemahaman demikian. Apa rahasianya? Ya, karena dia punya relasi yang baik dengan Tuhan. Tidak sekalipun dia meragukan kuasa Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga ketika ada pun masalah, ketika ada pun kesusahan, ketika ada pun penderitaan, dia sungguh mengimani bahwa Tuhan selalu beserta dengan dia. Dan Tuhan pasti menolong dia. Dan Tuhan ada di dalam setiap peristiwa-peristiwa kehidupannya. Dan melalui kisah kehidupannya, bagaimana akhirnya memang Yusuf dipakai Tuhan untuk memelihara bangsa Tuhan, bangsa Israel di tengah-tengah masa kelaparan panjang pada saat itu. Oleh karena itu,
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kita diajak, mari belajar dari Yusuf, mengimani dan mengaminkan bahwa kalaupun ada orang yang mereka-reka kejahatan untuk kita, tapi kita percaya Tuhan kita yang berkuasa atas kehidupan kita mereka-reka yang baik untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, tetap bersukacita dalam menjalani kehidupan ini walaupun banyak kesusahan, walaupun banyak penderitaan, karena kita percaya jika Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Biarlah Tuhan lewat kuasa dari Roh Kudus yang menuntun kami, agar kiranya firman-Mu ini benar-benar menjadi penuntun kekuatan dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, bersama kami mengangkatkan syafaat kami buat saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang berada di GBKP Runggun Samarinda dan juga Perpulungan Sangatta. Tuhan kiranya berkuasa atas seluruh hamba-hamba Tuhan, baik pendeta kami Yohana Buruginting bersama dengan Naras, Pertua, Diaken, dan juga seluruh emeritus, dan juga detaser kami Mardin Sembiring, dan seluruh pengurus-pengurus kategorial, guru KAKR, dan juga pengurus-pengurus PJJ, dan seluruh jemaat Tuhan, agar kiranya kuasa kasih penyertaan Tuhan selalu beserta kehidupan mereka, sehingga Tuhan mereka boleh tetap sehat, boleh tetap sukacita dalam menjalani kehidupannya pribadi lepas pribadi, dan tetap selalu sehati dalam melakukan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja, sehingga akhirnya gerejamu baik Runggun Samarinda dan juga Perpulungan Sangatta boleh menjadi wadah pertumbuhan iman jemaat Tuhan, dan juga sebagai wadah kesaksian bagi orang-orang di sekitarnya tentang kemuliaan Tuhan. Dan secara terkhusus Tuhan, kami berdoa buat Perpulungan Sangatta yang pada saat ini sedang melakukan pembangunan gedung gereja. Tuhan yang beserta, Tuhan yang memberkati, yang mencukupkan dana-dana yang dibutuhkan, yang memberkati pekerjaan tukang, sehingga pada akhirnya nanti Tuhan, gerejamu ini boleh dipakai menjadi tempat bersekutu, bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan saudara-saudara kami ini hanya ke dalam tangan-Mu, dan seluruh kami juga Tuhan, ketika menjalani hari ini tetap berkati kami. Mari Tuhan tolong kami agar kiranya hari ini juga boleh kami jalani sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.